Bab 4. Anak Haram. Kembali ke kediaman keluarga Y, Sander Y tiba di belakang bukit kediaman keluarga Y. Tempat ini adalah tempat yang sering dia gunakan untuk berkultivasi, tidak ada orang luar yang datang. Sander Y berdiri di puncak bukit, matanya perlahan-lahan terpejam. Setelah beberapa saat, dia menggerakkan jarinya, dan pedang Hangdao tiba-tiba terbang keluar. Pedang itu merobek langit, merobek awan. Kemudian, di bawah kendali Sander Y, pedang Hangdao bergerak seperti kupu-kupu yang terbang melalui awan tersebut berulang kali. Setelah beberapa saat, wajah Sander Y menjadi agak pucat, dia menggerakkan jarinya lagi, dan pedang Hangdao kembali ke sisinya. Energi yang terkuras terlalu besar. Teknik pedang terbang ini sangat kuat, tapi juga menguras energi yang sangat besar. Di negara N, ranah terbagi menjadi 9 tingkatan tubuh fisik. Di atas 9 tingkat itu adalah ranah Xiantian, dan di atas itu adalah tingkat mengubah energi ranah Xiantian di dalam tubuh menjadi ranah Shenying, yang setara dengan pusat energi kedua. Dengan demikian, energi Xuan yang disimpan di dalam tubuh individu bisa menjadi 2 kali lipat. Dan di atas ranah Shenying adalah ranah Zhenfa. Untuk mencapai ranah Zhenfa, seseorang harus mengubah kualitas energi Xuan dalam tubuh mereka sehingga mereka bisa melepaskannya keluar dan mengkondensasikannya menjadi teknik. Sekarang, Sander Y berada di ranah Zhenfa. Dan di atas ranah Zhenfa adalah ranah Wanfa. Setelah mencapai ranah ini seseorang bisa terbang. Orang dengan kekuatan seperti ini dapat menggerakkan beberapa energi khusus di antara langit dan bumi, seperti petir, api dan sebagainya. Kekuatan master seperti ini sangat mengerikan. Dan sekarang, dia yakin bisa membunuh orang di ranah Wanfa karena teknik pedang terbang ini. Dan jika itu serangan diam-diam, bahkan master di ranah Tongling yang berada di atas ranah Wanfa pun bukan tidak ada kesempatan untuk dibunuh. Sander Y melihat pedang Hangdao di tangannya dan senyuman muncul di sudut bibirnya. Kemudian, seolah-olah teringat sesuatu, dia mendesah pelan, sayangnya aku tidak bisa terbang dengan pedang ini. Siapa bilang tidak bisa? Pada saat ini, suara pagoda kecil terdengar lagi. Kamu bisa terbang dengan pedang. Sander Y terkejut sejenak, lalu bertanya, bagaimana cara terbang dengan pedang? Pagoda kecil berkata, berdiri di atas pedang, rasakan pedang, dan bersatu dengan pedang. Sander Y terdiam beberapa saat, lalu menggerakkan jarinya, pedang Hangdao turun tepat di depannya, dia langsung melompat ke atasnya, dan matanya perlahan-lahan terpejam. Saat ini, pagoda kecil berkata lagi, anggap dirimu sebagai bagian dari pedang, lalu gunakan teknik pedang terbang. Sebelum dia selesai bicara, Sander Y tiba-tiba terbang keluar. Dalam sekejap mata, Sander Y telah masuk di antara awan. Tiba-tiba, pagoda kecil berkata dengan pelan, bakat ini jauh lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Di antara awan, Sander Y melihat gunung tinggi dan kota Huanggu di bawahnya menyusut dengan cepat. Dia merasa tegang, tapi juga sangat bersemangat. Teknik pedang terbang. Awalnya hanya jika sudah mencapai ranah Wanfa baru bisa terbang, tetapi sekarang dirinya telah melakukannya. Dan ia terbang dengan pedang. Sangat keren. Haha. Di antara awan, Sander Y tertawa keras, dia bisa bersenang-senang sepanjang hari. Setelah beberapa saat, Sander Y mendarat kembali dengan pedangnya, masih sangat bersemangat, tapi energi Xuannya telah habis. Sander Y melihat pedang Hangdao di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Pagoda, aku punya satu pertanyaan, bisakah aku bertanya? Pagoda kecil berkata, tanya saja. Sander Y bertanya dengan serius, apakah aku adalah tuan muda dari keluarga besar tertentu? Seperti keluarga elit teratas. Pagoda kecil bertanya,
kenapa kamu punya pemikiran seperti itu?" Sander Ye tersenyum, "Lihat saja, pedangku ini begitu hebat, dan aku juga memiliki warisan pedang. Selain itu, di duniamu berjalan 10 tahun sementara dunia luar hanya berjalan 1 hari. Jadi, aku menebak mungkin aku adalah seorang tuan muda dari salah satu keluarga besar yang sangat kuat, kemudian dibiarkan untuk berkembang sendiri, benar tidak?" Pagoda kecil diam beberapa saat, kemudian berkata, "Kamu hanya benar setengahnya saja." Sander Ye mengerutkan kening, "Setengah?" Pagoda kecil berkata, "Kamu memang tuan muda dari keluarga besar tertentu, tapi sayangnya, kamu adalah anak haram." "Anak haram?" Sander Ye mengerjapkan matanya, "Seseorang yang tidak dianggap di masyarakat umum." Pagoda kecil dengan serius berkata, "Betul. Itulah sebabnya aku membawamu ke tempat kecil ini untuk bersembunyi. Kamu harus berlatih dengan keras, kalau tidak, ketika keluarga besar itu menemukanmu, apakah kamu tahu apa konsekuensinya?" Ekspresi wajah Sander Ye segera menjadi serius, dia sudah bisa membayangkan situasinya. Seketika itu juga tekanannya meningkat. Pagoda kecil lanjut berkata, "Kamu harus berlatih dengan baik, hanya dengan memiliki kekuatan kamu baru bisa bertahan hidup, mengerti?" Sander Ye mengangguk, dan dengan serius berkata, "Aku akan berusaha lebih keras." Dia telah merasakan seberapa mengerikannya tidak memiliki kekuatan setelah kehilangan kemampuannya sebelumnya. Sander Ye bertanya lagi, "Tuan Pagoda, sekarang bisakah aku masuk ke dalam pagoda untuk berkultivasi?" Pagoda kecil berkata, "Tidak bisa." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Pagoda kecil berkata, "Untuk membuka dunia khusus ini, diperlukan energi spiritual yang besar. Sekarang aku sedang terluka parah, oleh karena itu, aku tidak mampu membukanya untukmu." Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Apakah semua kristal spiritual yang aku berikan padamu sebelumnya tidak berguna?" Pagoda kecil berkata, "Jenis kristal spiritual itu terlalu rendah, hampir tidak berpengaruh bagiku." Sander Ye sedikit mengangguk, "Aku akan mencoba mencari beberapa kristal spiritual yang lebih baik untukmu." Pagoda kecil berkata, "Baik." Pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang tua itu memberikan salam hormat kepada Sander Ye, "Pangeran, ketua mencarimu." Sander Ye mengangguk, "Baiklah." Setelah mengucapkan itu, dia turun dari gunung. Di dalam pagoda kecil, suara misterius tiba-tiba terdengar, "Pagoda kecil, kenapa kamu tidak memberitahu identitasnya yang sebenarnya?" Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Apakah kamu ingin dia menjadi seperti ayahnya? Apakah kamu masih tidak cukup menderita dengan orang seperti itu?" Setelah sejenak, suara misterius berkata, "Sudah cukup menderita. Sangat menderita." Pagoda kecil mendesah pelan, "Anak ini memiliki karakter yang baik dan bakat yang luar biasa. Dia adalah bibit yang sangat bagus. Kita harus mendidiknya dengan baik dan tidak bisa membiarkannya mengikuti jejak ayahnya." Suara misterius berkata, "Waktu itu kenapa kamu tidak mendidik ayahnya dengan baik?" Pagoda kecil dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa melawan ayahnya." Suara misterius. Setelah beberapa saat, suara misterius berkata, "Pagoda kecil, aku merasa kamu semakin dewasa." Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Suatu hari, ketika alam semesta runtuh, jalan raya hancur, teman dan keluarga kembali ke tanah, tidur abadi di bumi. Pada saat itu, bagaimana mungkin kamu tidak tumbuh dewasa?" Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut lagi, "Selain itu, di dunia ini tidak ada lagi yang akan melindungiku." Keluarga Ye, ruang pertemuan. Ketika Sander Ye tiba di ruang pertemuan, Irfan Ye dan beberapa tetua lainnya sudah menunggu di sana.
Sander Ye melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ada 5 atau 6 tetua yang tidak hadir. Irfan Ye berkata, "Duduklah." Sander Ye mengangguk, lalu duduk di samping. Irfan Ye menatap Sander Ye, "Kami baru saja menerima berita bahwa ada sebuah wilayah rahasia muncul di Gunung Selatan, dan di dalamnya ada aliran energi spiritual yang sangat murni mengalir. Menurut laporan mata-mata kita, sangat mungkin ada tambang kristal ungu di dalamnya." Tambang kristal ungu. Sander Ye tiba-tiba terdiam. Di negara N, mata uang umum adalah kristal spiritual, yang terbagi menjadi kristal spiritual kelas rendah, menengah, dan tinggi. Di atas kristal spiritual, ada kristal spiritual kelas atas, di atasnya lagi adalah kristal ungu. Kristal ungu sangat berharga, bahkan keluarga Ye pun tidak memiliki barang semacam itu. Kristal ungu. Sander Ye berpikir dengan serius. Sebelumnya, dia telah memberikan kristal spiritual kelas atas kepada pagoda kecil, tapi hampir tidak ada efek. Mungkin kristal ungu ini akan membantu dalam pemulihan cederanya. Tidak hanya akan membantu pagoda kecil, tapi juga akan sangat membantu keluarga Ye dan dirinya sendiri. Setelah berpikir demikian, Sander Ye membuat keputusan dalam hatinya. Pada saat ini, Irfan Ye tiba-tiba berkata, ingin pergi untuk melihat-lihat. Sander Ye mengangguk, "Ya." Irfan Ye berkata dengan serius, "Kami juga bermaksud demikian, tapi kamu juga mengerti, munculnya wilayah rahasia di Gunung Selatan ini tidak mungkin hal biasa. Di dalamnya pasti ada bahaya besar. Selain itu, kami telah menerima laporan bahwa keluarga Li dan keluarga Nan juga telah mengirim orang ke sana, dan tidak hanya itu, kota Yongzhou yang lebih dekat dengan kita juga pasti telah mengirim orang. Jadi," Sander Ye tersenyum, "Ketua, jangan khawatir, aku akan berhati-hati." Irfan Ye mengangguk, "Aku tahu kamu sangat bijaksana dan hati-hati dalam berpikir." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan lanjut berkata, "Ingatlah, wilayah rahasia ini pasti akan menjadi sasaran berbagai kekuatan. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan dari dalam wilayah rahasia ini, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, jangan terlalu serakah. Bagi keluarga Ye, kamu lebih penting daripada apapun." Tetua kedua yang berada di samping juga mendekat, dan berkata dengan serius, "Sander, kamu baik dalam banyak hal, tapi kamu kurang kejam dalam bertindak. Di wilayah rahasia seperti ini, memiliki hati lembut adalah kesalahan besar. Kamu harus ingat itu." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Tiba-tiba, Irfan Ye mengeluarkan armor hitam dan memberikannya kepada Sander Ye, "Ini untukmu." Armor hitam. Sander Ye terkejut. Di dalam ruangan itu, para tetua juga terkejut. Di negara N, artefak dibagi menjadi tingkatan yang berbeda, yaitu senjata Suan, senjata spiritual, senjata harta karun, senjata ajaib, senjata Tao, senjata Xian, dan senjata Sen. Dan armor hitam ini adalah satu-satunya senjata spiritual di keluarga Ye. Itu karena keluarga Ye miskin. Senjata spiritual ini diwariskan dari leluhur mereka dan hanya pemimpin keluarga yang bisa menggunakannya. Peralatan juga sangat penting, seringkali, kurangnya kekuatan bisa dibantu dengan peralatan yang baik. Sander Ye melihat armor hitam di hadapannya, dan perasaan hangat melintas di hatinya. Dia hendak menolak, tapi Irfan Ye langsung memberikannya kepadanya. "Jangan berpikir terlalu lama, ini untukmu, ambil saja." Sander Ye meragu sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan armor hitam itu. Sander Ye memberi hormat, "Aku akan pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Irfan Ye menatap Sander Ye yang menjauh dengan pandangan yang mendalam, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan.
Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berkata dengan lembut, "Sekarang aku mengerti kenapa ketua lama memilih kakak sebagai pemimpin keluarga." Tetua pertama kurang bijak dan berpikiran sempit, hanya peduli dengan keuntungan sejenak, sedangkan aku suka merencanakan sesuatu dan licik, hanya kamu yang peduli dengan hubungan dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Kemudian, dia sedikit menggelengkan kepala, "Kami semua tidak sebanding denganmu." Irfan Ye melihat tetua kedua, "Apa pendapatmu tentang Sander?" Tetua kedua berkata dengan serius, "Dia orangnya tenang, berpikir dengan hati-hati, berintegrasi, tapi dia juga tidak lemah, tegas dan berani dalam bertindak, pintar dan bijaksana." Ketika mengatakan itu, dia tampaknya teringat sesuatu dan menatap Irfan Ye dengan tidak percaya. "Ketua." Irfan Ye berkata dengan lembut, "Kita sudah tua." Gunung Selatan. Gunung Selatan meliputi ribuan mil dan memiliki banyak gunung besar, sehingga disebut juga sebagai pegunungan selatan. Di dalam tempat ini juga ada beberapa siluman purba. Siluman sekarang hidup berdampingan secara damai dengan manusia, karena 30 juta tahun yang lalu, master pedang di dunia manusia menaklukkan semua siluman, dan sejak saat itu, siluman dan manusia mulai hidup berdampingan secara damai. Tentu saja, masih ada konflik yang tidak diketahui banyak orang, tapi pertempuran besar antara manusia dan siluman terjadi 30 juta tahun yang lalu dan tidak terjadi lagi sejak saat itu. Ketika Sander Ye mencapai Gunung Selatan, tempat yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan banyak master. Selain dari kota Huanggu, ada juga para master dari kota-kota lain di sekitar. Kota Huanggu terletak di paling barat daya di negara N, dan di wilayah selatan ini, ada setidaknya ratusan kota kecil seperti kota Huanggu. Sedangkan garis spiritual, mereka adalah nadi kehidupan semua keluarga, baik yang besar maupun yang kecil. Boom! Pada saat ini, awan di langit tiba-tiba terbelah, dan segera setelah itu, sebuah kereta kuda mewah sepanjang 30 meter langsung meluncur keluar. Kuda ini mengeluarkan api merah darah dari seluruh tubuhnya, dengan ukuran beberapa kali lipat lebih besar dari kuda biasa. Setiap kali kuda ini berlari, ia meninggalkan 4 jejak kaki berapi panjang di langit. Melihat adegan ini, mata Sander Ye tiba-tiba menyempit. Kuda lian. Ini adalah kuda lian yang ada di legenda, berada di ranah Wanfa. Melihat kereta kuda ini, raut wajah Sander Ye menjadi serius. Orang ini pasti berasal dari keluarga besar. Pada saat ini, tirai mewah di kereta kuda itu ditarik, dan kemudian wajah yang sangat cantik terungkap. Seorang wanita. Wanita ini mengenakan gaun panjang berwarna putih awan, kulitnya putih seperti salju, matanya tajam seperti pisau, dan dalam pandangannya terdapat sikap dingin dan sombong yang membuat orang merasa ngeri dan tidak berani mengganggu. Saat tirai perlahan terbuka, wajah yang sangat cantik lainnya terungkap. Wanita ini juga memiliki kecantikan yang luar biasa, mengenakan gaun putih seperti salju, memegang gulungan kitab kuno, dan mengeluarkan aura yang elegan serta anggun. Melihat wanita ini, Sander Ye yang berada di bawah terpaku. Grace Nalan. Dia tak pernah menyangka bahwa itu adalah tunangannya, Grace Nalan. Saat ini, wanita berpakaian putih awan itu tiba-tiba berkata, "Mulai sekarang, Gunung Selatan akan dikelola oleh 3 keluarga besar." Setelah 1/4 jam kemudian, jika masih ada orang yang tidak berkepentingan berada di sini, semuanya akan dibunuh. Setelah suara itu terdengar, 3 bendera sepanjang 100 meter tiba-tiba muncul dari awan, kemudian berdiri dengan kokoh di atas Gunung Selatan. Keluarga Nan, keluarga Si, keluarga Zeng, 3 keluarga besar di negara N. Orang-orang di bawah tercengang.
Wilayah rahasia ini telah membuat 3 keluarga besar di negara N turun tangan. Bersambung.